Hari ini kita akan membahas salah satu skandal terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah keuangan dunia. Ini adalah penipuan yang mempengaruhi hampir setiap orang di planet ini. Dan yang mengejutkan adalah, banyak dari kita mungkin tidak menyadarinya. Bahkan jika kita sadar, kita sering merasa tak berdaya untuk mengubahnya. Karena penipuan ini telah terintegrasi ke dalam sistem keuangan global dan menjadi bagian dari kepercayaan kita sehari-hari. Why would I save money when they print money? Then they tell you to save money. Do you know why they tell you to save money? I don't know. Because the system of banking, so when you save, so let's say you save $1 US or €1 or €1, the banking system can lend out 10. So the entire system is called the fractional reserve system. The fractional reserve system is also printing money. And then they tell you to save money. So they want you to save money so they can lend out your money 10 times. So your dollar became worthless 10 times. Hai guys, gua Jeffrey. Jadi bagi yang belum kenal gua adalah seorang mahasiswa hukum. Kerjaan gua bergerak di bidang properti dan hobi gua suka nulis, suka baca, dan suka sharing. Di channel gua ini, gua sering bahas tentang topik keuangan dari investasi, sejarah, dan bahkan sampai mindset dan tips mengelola uang. So, untuk teman-teman yang belum subscribe, please support channel ini dengan cara subscribe ke channel ini. Dan video kali ini, gua akan bagi menjadi beberapa chapter. So, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Chapter 1. Emas, uang kertas, dan kepercayaan. Kita semua tahu emas memiliki nilai intrinsik. Namun, bagaimana dengan uang kertas? Pada dasarnya, uang kertas hanyalah selembar kertas biasa. Di masa lalu, setiap dolar Amerika Serikat yang dicetak harus didukung oleh sejumlah emas. Ini berarti uang kertas yang beredar itu jumlahnya sesuai dengan emas yang dimiliki oleh negara. Namun, pada tahun 1971, Presiden Amerika pada saat itu memutuskan untuk melepas standar emas. Ini adalah awal dari era baru di mana uang kertas itu dicetak tanpa dukungan fisik apapun. Untuk pembahasan lengkap tentang evolusi uang dan sejarah uang, kalian boleh nonton video yang ini ya, yang gua cantumkan nih, karena di sana gua udah bahas detail banget. Di sini ada dua hal yang mau gua bahas. Yang pertama itu, apa itu uang fiat? Dan yang kedua, apa alasan pemerintah Amerika Serikat itu melepas standar emas? Jadi, uang fiat adalah mata uang yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas dan perak, tetapi memiliki nilai karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Nilainya bergantung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Kata fiat dalam bahasa Latin berarti jadilah atau biarlah terjadi. Dalam konteks lex bidan, fiat mengandung makna pengesahan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, fiat bisa diartikan sebuah dekret atau perintah yang berwenang untuk membuat sesuatu terjadi. Terus, kenapa pemerintah Amerika Serikat itu melepas standar emas? Pemerintah Amerika Serikat melepas standar emas karena cadangan emas yang terbatas tidak dapat menutupi jumlah dolar yang beredar, serta kebutuhan untuk fleksibilitas kebijakan moneter dalam menghadapi defisit anggaran dan inflasi. Dan pada saat itu ada perang. Yap, perang Vietnam. Jadi ya karena nggak ada uang, ya solusi terbaik ya cetak uang untuk anggaran. Chapter 2. Konsekuensi dari melepaskan standar emas. Keputusan ini membuka jalan bagi percetakan uang yang tidak terbatas. Namun, ini juga menandai dimulainya penipuan terbesar dalam sejarah keuangan dunia. Bayangkan, uang yang kita punya sekarang itu hanya bernilai karena kita menganggapnya itu bernilai karena kita mempercayainya. Tanpa kepercayaan ini, uang itu hanyalah kertas biasa. Negara-negara di seluruh dunia mengikuti jejak Amerika, mencetak uang mereka sendiri, tetapi mereka harus berhati-hati. Jika terlalu banyak uang yang dicetak tanpa pertimbangan, maka negara itu akan berpotensi untuk menghadapi yang namanya hyperinflasi, seperti yang terjadi di Argentina dan juga Zimbabwe. Inflasi yang tidak terkendali akan terjadi dan menyebabkan harga barang di sana, harga barang dan jasa itu melambung tinggi. Alasan kenapa mata uang Zimbabwe itu tidak berharga karena hyperinflasi ekstrim yang terjadi akibat kebijakan ekonomi yang buruk, percetakan uang berlebihan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tersebut. Ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang tanpa dukungan ekonomi yang kuat, nilai mata uangnya merosot drastis, menyebabkan harga barang melambung tinggi
dan mata uang Zimbabwe menjadi tidak bernilai. Jujur aja, masyarakat Zimbabwe itu kasihan banget. Mereka juga kerjanya keras, ya, kerjanya mati-matian. Tapi karena pemerintahnya itu gak beres, ya semuanya kacau. Ekonomi mereka kacau, uang mereka jadi gak berharga. Ini gua tampilin beberapa foto, ya, di sana kalian bisa lihat kalau uang mereka saking gak berharganya itu sampai dibawa pakai gerobak itu. Jadi ya uangnya bertebaran di mana-mana di jalan karena udah gak berharga sama sekali. Hari ini kalian beli roti misalkan 5.000 rupiah, besoknya bisa tiba-tiba naik 20.000. Nanti orang yang jual 20.000, besoknya tiba-tiba turun lagi jadi 3.000. Makanya kalau pemerintah tidak pandai untuk mengelola ekonomi dan asal cetak uang aja, ya hasilnya kayak gini. Masyarakatnya semua ya miskin gitu, kasihan kan. Chapter 3, dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia. US dollar telah menjadi mata uang dunia sejak Perang Dunia Kedua, ketika perjanjian Bretton Woods menetapkan US dollar sebagai mata uang cadangan internasional. Meskipun pada awalnya dolar didukung oleh emas, situasi ini berubah drastis ketika tahun 1971. Namun pada saat itu, dominasi dolar terus berlanjut, dan sebagian besar mata uang dunia sampai sekarang bergantung sama dolar, meskipun mereka tidak lagi didukung oleh emas. Terus, apa yang membuat dolar menjadi mata uang dunia? Alasannya ya simple, karena yang menang perang yang berkuasa. Tapi kalau misalnya mau dibahas detail, itu ada dua alasannya. Alasan pertama, karena kekuatan ekonomi Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua itu sangat kuat. Dan yang kedua, kesepakatan Bretton Woods pada tahun 1944. Pada saat itu, Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Dan dolar AS itu dijamin oleh emas, memberikan kepercayaan tinggi terhadap stabilitasnya. Kesepakatan Bretton Woods menetapkan dolar sebagai mata uang cadangan utama yang dipatok terhadap emas, sementara mata uang lain dipatok terhadap dolar. Ini membuat Amerika Serikat menjadi standar global dalam perdagangan dan keuangan internasional. Chapter 4, dampak dan masa depan uang kertas. Era uang kertas telah membawa banyak ketidakstabilan ke dalam sistem keuangan global. Salah satu contoh terbesar aja lah, itu adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Jika pada saat itu standar emas masih diterapkan, maka krisis ini ya tidak akan terjadi. Namun di era fiat money, nilai mata uang sangat fluktuatif dan inflasi dapat melonjak dalam waktu singkat. Ini gua kasih contoh aja lah ya. Nilai rupiah misalkan, ini telah merosot drastis sejak era Presiden Soeharto dari yang 360 rupiah per dolar ya di tahun 70 menjadi 16.000 per dolar saat ini. Lu bayangin, itu naiknya berapa kali lipat? Kenapa ketidakstabilan ekonomi ini sangat berbahaya? Ya, simple. Misalkan lu adalah seorang pengusaha. Kalau misalkan lu punya utang di dalam dolar, ya anggap aja lah. Pada saat itu lu punya utang 2 miliar rupiah. Pada saat dolar 2.000 rupiah. Dan tiba-tiba terjadilah krisis. Ya, harga dolar dari yang mulanya 2.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Ini gua kasih contoh aja nih, ya. Itu berarti kan naiknya 5 kali lipat kan. Otomatis utang lu yang dalam bentuk dolar sebagai pengusaha itu 2 miliar naik menjadi 10 miliar. Jadi lu bayangin, utang lu yang lu harus bayar bunga tiba-tiba naik berkali-kali lipat. Sebaliknya, kalau misalkan lu kerja di luar negeri atau mungkin lu punya usaha di luar negeri, ya lu makin kaya kalau misalnya lu tinggal di Indonesia, ya kan? Yang awalnya mungkin dolar 2.000 rupiah karena lu simpan banyak dolar, lu di sana ada usaha, ya tiba-tiba dia naik jadi 10.000, ya otomatis kekayaan lu pun langsung kali 5 gitu, langsung jackpot ya kan. Chapter 5, edik global dan masa depan keuangan dunia. Sistem fiat money ini tidak terjadi begitu saja. Ada kekuatan besar di baliknya. Beberapa tokoh dunia sudah mencoba untuk menantang dominasi dolar, seperti Muammar Gaddafi dengan dinar emasnya untuk Afrika. Namun tantangan ini seringkali berakhir dengan kehancuran bagi mereka yang berani menantang. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin melihat berakhirnya era uang kertas ini digantikan oleh sistem baru yang mungkin berbasis cryptocurrency.
Namun, lu perlu ingat, perubahan ini juga bisa aja dikendalikan oleh kelompok elit yang sama, ya. Elit global, kelompok elit yang mengendalikan sistem sebelumnya. So, karena kita sudah masuk ke era cryptocurrency, pertanyaan gua adalah, apakah Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, adalah seorang elit global? Kita akan bahas ini di video berikutnya.